Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Sehat RSI PDHI. Apa kabarnya? Oke, kita jumpa lagi di acara podcast RSI PDHI, yaitu podcast ngeteh, ngobrol enak tentang hidup sehat. Dan bersama saya, host baru tentunya di sini, saya Kak Aden. Untuk beberapa waktu ke depan, jangan dilewatkan acara podcast ini karena podcast kali ini bakal benar-benar seru dan bakal banyak dapat informasi yang sangat penting, terutama buat teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang podcast ini sangat bermanfaat kali ini. Oke, karena siapa tahu juga nanti bisa beruntung mendapatkan hadiah giveaway yang menarik berupa e-wallet untuk penanya terbaik. Jadi nanti kita akan pilih dari pertanyaan terbaik, dan untuk mendapatkan giveaway-nya dipastikan teman-teman sudah follow akun Instagram RSI PDHI dan channel YouTube RSI PDHI juga. Dan jangan dilewatkan karena di akun sosial media RSI PDHI pasti akan selalu ada informasi dan promo layanan menarik. Buat tema podcast kali ini kita bicara tentang sosial media sekarang ini sangat banyak digunakan dan hampir semua kalangan pasti menggunakan sosial media. Terus ditambah sekarang ini lagi banyak kasus tentang bullying. Jadi kayak setiap kita scroll Instagram atau TikTok, beritanya pasti tentang bullying. Dan untuk saat ini juga yang menjadi urgensi di sini, kenapa kok bullying itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus memikirkan apa dampak setelah terjadinya bullying itu. Ditambah lagi di era sekarang ini banyak depresi yang dialami oleh teman-teman kita semua, dan yang harus diperhatikan juga tentang depresi itu nggak main-main dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Jadi kok bisa ya, kenapa kok buat depresi dan bullying, terutama juga mental health itu menjadi kasus yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan bisa menjadi tren untuk saat ini. Nah, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu membangun kekebalan jiwa, strategi revolusioner untuk melawan depresi dan bullying. Oke, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Bu Chania Mutia. Beliau adalah psikologi klinis RSI PDHI. Assalamualaikum Bu Chania, apa kabarnya? Enaknya panggilnya Kak Aden gitu kayaknya ya. Waduh. Oke, atau Mas Aden. Ini juga kayaknya buat dipanggil Bu ini belum terlalu oke. Looks-nya masih menunjukkan siap. seorang kakak ini kayaknya. Jadi kita panggil Kak Chania aja ya. Boleh banget Kak Aden. Oh, tadi ditanyain kabar ya. Iya. Alhamdulillah malam ini seger dan sehat. Waduh, kelihatan banget kan masih fresh, masih segar kita nih. Oke, jadi Kak Chania nih, untuk fenomena sekarang ini kan banyak ini hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental. Betul banget. Terutama pada tren akhir-akhir ini, bullying ini menjadi hal yang mungkin di kalangan mereka yang sedang melakukan bullying itu menjadikan suatu hal yang wah, bullying ini hal yang sepele nih kayaknya, ya kan? Benar. Terus buat mungkin khususnya di Jogja terutama, untuk akhir-akhir ini banyak kasus, mohon maaf, seperti mahasiswa bunuh diri, dan tentunya hari ini juga sangat berhubungan erat pasti dengan kesehatan mental seseorang ya. Iya. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Kak Chania yang mungkin bisa menjadi suatu informasi atau menjadi hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman terhadap kesehatan mental ini sendiri. Bisa dijelaskan nggak Kak tentang definisi mental health itu apa sih? Oke. Nah, tadi Kak Aden mengangkat kasus yang sangat menarik banget ya. Iya. Jadi belakangan ini emang banyak banget kasus bully terjadi dan juga banyak banget kasus bunuh diri gitu, apalagi di Jogja. Nah, sebenarnya permasalahan terkait dengan kesehatan mental itu udah banyak banget.
tapi memang fenomena kesehatan mental ini kayak gunung es gitu, kata Aden. Jadi yang di atas kelihatan tapi kelihatannya cuma dikit, sementara yang di bawah ternyata ada banyak banget. Nah di sini nih peran sosial media yang tadi Kak Aden sempat ceritain. Jadi adanya sosial media itu membuat kasus-kasus bully, bunuh diri dan lain sebagainya terpublikasi dengan baik. Gitu. Tapi ternyata ini tidak begitu baik ya Kak Aden. Kalau kita lihat ternyata mungkin ada efeknya di mana orang-orang jadi melakukan hal yang sama. Yang tadi Kak Aden bilang, ternyata itu membuat orang-orang ngerasa ngebully itu nggak apa-apa gitu, sampai tidak mempertimbangkan hal tidak mempertimbangkan impactnya terhadap. Benar banget. Sama juga kayak berita-berita tentang bunuh diri dipublikasikan secara masif di sosial media, padahal tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena ternyata nih teman-teman, panggilannya sobat sehat ya. Sobat sehat ya. Jadi informasi terkait bunuh diri itu biasanya kalau misalkan dipublikasikan dengan luas itu bisa memicu hal yang sama gitu. Jadi ada istilahnya copycat suicide. Jadi mungkin mereka merasa kalau kayaknya kalau melakukan hal ini wah keren nih. Bener gitu banget. Ya, atau apalagi mereka yang ngerasa emang ya udah nggak ada jalan lain, ada jalan ini nih gitu, kenapa enggak biasanya itu kayak gitu. Itu sih jadi tentang fenomenanya. Terus tadi pertanyaan tentang kesehatan mental itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kan kalau kita ngomongin soal kesehatan biasanya kita tahunya kesehatan fisik ya. Iya, kesehatan fisik aja. Bener, badan kita pas lagi nggak enak, kita lagi demam, lagi flu dan lain-lain, artinya fisik kita nggak sehat gitu. Tapi kalau ngomongin mental yang sehat tuh kayak gimana sih? Jadinya agak-agak ngawang biasanya ya sobat sehat. Nah, kesehatan mental itu apa sih? Nah, menurut Organisasi Dunia WHO, kesehatan mental ini adalah kondisi di mana seseorang yang pertama sadar sama potensi dirinya. Jadi dia tahu apa aja kelebihannya dia. Yang kedua, mampu mengatasi stres harian. Keadaan sering stres Iya. Kadang bingung kan kalau udah stres, waduh ini harus gimana ya? Apa yang harus dilakuin nih? Aduh stres banget nih gitu. Nah, kita nih kalau punya mental yang sehat ditandai dengan ketika ada stres kita bisa bangkit dari stres itu gitu. Jadi sadar potensi, kemudian kita juga bisa mengatasi stres harian sobat sehat. Dan yang ketiga biasanya bisa bekerja secara produktif, apalagi hari-hari kerja nih. Ini Sabtu ya libur kita. Hari Senin nih berangkat kerja. Sementara orang-orang yang sehat, mentalnya kurang sehat biasanya jadi menarik diri, jadi tidak termotivasi untuk kerja dan lain-lain. Jadi yang harus diperhatikan juga gimana kita bisa self controlnya itu ya. Banget. Dan yang terakhir, individu yang punya mental yang sehat ini biasanya itu bisa berkontribusi di komunitas atau di lingkungan. Jadi definisi sehat mental itu seperti itu nih sobat sehat. Jadi buat teman-teman, buat sobat sehat semua nih, kalau kalian yang ada di organisasi atau ada di dunia kerja dan ketika kalian tidak berkontribusi atau tidak melakukan suatu perubahan, mungkin bisa dipertanyakan kesehatan mental kalian itu. Mungkin ada yang salah di situ. Iya. Oke, terus kenapa ya sekarang untuk depresi ini sendiri bisa dikatakan sudah menjadi kayak tren. Jadi banyak sekali mungkin sekarang, mungkin hampir semua kalangan, nggak cuma di kalangan muda aja, atau bisa dibilang kita anggap aja kita sebagai Gen Z ya sekarang di era milenial ini. Jadi nggak cuma Gen Z aja yang mengalami depresi tersebut, mungkin juga sekarang banyak kalangan. Kenapa? Karena ini depresi ini bisa menjadi semakin tinggi nih sekarang. Jadi udah kayak tren aja depresi. Jadi banyak banget yang ngalamin depresi gitu ya Kak Dino. Jadi sebenarnya mungkin kalau ditanya faktor yang signifikan yang mempengaruhi tingkat depresi apa gitu, bisa jadi karena dunia ini berjalan dengan sangat cepat kali ya Kak Dino. Banyak sekali tuntutan, banyak sekali harapan-harapan dan lain sebagainya yang diberikan ke kita gitu. Akhirnya itu makin bikin kita jadi ngalamin kecemasan sampai ke depresi yang sama. Belum lagi mungkin tuntutan dari lingkungan, tuntutan dari keluarga, tuntutan ke diri sendiri itu juga bisa banget jadi faktor. Nah biasanya yang kelihatan faktor yang paling utama itu sih, jadi perjalanan dunia yang sangat cepat ini untuk kita bisa ini itu dan lain-lain, itu yang biasanya bikin kita jadi rentan mengalami depresi. Tapi sobat saya juga harus tahu nih, depresi itu tidak bisa didiagnosa sendiri. Nah ini nih Kak Aden. Biasanya ada yang suka bikin status di mana gitu. Kayaknya depresi gitu. Jadi buat kesehatan mental ini, atau bisa dibilang ini nggak bisa mendiagnosis diri kalian sendiri. Waduh, kayaknya aku
mental healthku kena nih, aduh kayaknya aku anxiety ku kumat nih, kayaknya aku sedang mengalami trust issue. Jadi kalian nggak bisa mendiagnosis diri kalian sendiri. Nah, kenapa sebenarnya tidak boleh mendiagnosa diri sendiri nih? Karena ternyata dengan kita mendiagnosa diri sendiri itu malah menutup kemungkinan orang-orang yang beneran depresi tertangani dengan baik. Iya. Karena misal nih, kasarannya ada si A ini depresi, A itu punya pikiran kayaknya aku butuh deh untuk ke psikolog atau ke psikiater. Tapi nanti kalau aku psikolog atau ke psikiater, mereka akan mikir gimana ya, mikir aku depresi beneran atau enggak ya gitu. Malah jadi nggak tertangani. Ya mungkin juga banyak nih ya kan yang dari teman-teman, ketika kalian sudah merasakan, mungkin kalian sudah merasakan dan mungkin bisa sampai mendiagnosa diri sendiri itu kayaknya emang kalian membutuhkan seorang namanya psikiater ya kan. Bener banget. Jadi harus banget tuh kalian datang ke psikolog, terus nggak usah takut mungkin buat teman-teman sekalian dan teman-teman mungkin yang masih awam tentang apa ya nanti yang kita dapat dari psikolog tuh kayak gitu. Jadi kira-kira apa aja nih Kak ketika kita datang ke psikolog dan apa aja sih yang kita dapat, apakah depresi kita itu tadi atau stres kita itu tadi bisa terselesaikan? Iya sih. Jadi kalau sobat sehat bayangin ya, kita tuh punya badan nih, pas badan kita lagi demam rasanya nggak nyaman banget ya nggak sih? Sama juga sebenarnya pas kita ngalamin stres, cemas, bingung dan lain sebagainya. Nah ada kondisi stres, cemas, bingung dan lain-lain yang mungkin biasanya bisa kita kendaliin sendiri ya nggak sih? Aku lagi stres banget, terus solusinya aku harus belajar misalkan kayak gitu. Tapi memang ada kondisi-kondisi di mana stres itu ketika udah tinggi, kecemasan udah tinggi banget, kita jadi nggak bisa kontrol diri. Sampai mungkin sobat sehat ada yang pernah sampai tremor, sampai rasanya tuh mau nafas tuh sesek banget, banget gitu. Sampai mungkin muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri atau pikiran-pikiran untuk menghilang misalkan. Nah itu yang serem kan, akhirnya kita mendiagnosa diri kita sendiri, kita yang juga ngobatin ternyata salah caranya ya kan. Jadi kalau sobat sehat menangkap kayaknya nih ada gejala-gejala di mana aku tuh mentalnya lagi nggak sehat belakangan ini, butuh banget untuk kelayanan profesional. Profesionalnya ke siapa? Boleh ke psikolog, boleh juga ke psikiater, dan sangat boleh untuk ke RSI PDHI kayak gitu. Pasti. Karena kita selalu siap melayani yang ada nih. Kita selalu siap buat teman-teman yang membutuhkan, yang ketika bingung juga, waduh ini harus kemana ya kalau udah kayak gini ya. Bisa kalian datang ke kita, ke RSI PDHI, nanti yang pasti bakal ditangani langsung oleh profesional yaitu Kak Chania. Nah, kalau pertanyaannya nanti ke psikolog dapat apa nih? Biasanya ada klien atau pasien gitu ya datang ke kita menceritakan ada keluhan apa sih belakangan ini. Nanti psikolognya akan nanya nih, seminggu terakhir, sebulan terakhir apa yang kamu rasakan gitu. Secara perasaan, misalkan dia ngerasa aku udah mulai nggak bisa ngontrol emosi. Secara pikiran sering banget overthinking misalkan gitu ya bahasa anak-anak zaman sekarang. Secara perilaku jadi malas banget mau ngapa-ngapain, mau kerja males, mau belajar males dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti biasanya psikolognya akan mencoba untuk mendalami penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa nih kayak gitu. Nah, kalau sudah didalami penyebabnya nih kan ketahuan nih. Kira-kira akar masalahnya apa? Misal ternyata akar masalahnya itu gaya pengasuhan orang tua, kan biasanya bisa nih menimbulkan kecemasan. Atau ternyata trigger-trigger atau penyebab kecil-kecilan belakangannya terjadi adalah patah hati misalkan kayak gitu. Waduh, galau aja kan bawaannya. Jadi buat teman-teman untuk datang ke psikolog ini jadi teman-teman punya tempat curhat yang beneran ini benar-benar wadahnya buat curhat. Jadi bukan teman-teman buat status di story Instagram, aduh ini habis putus gimana ya, apalagi harus ini teman-teman kalian di mana kok nggak peduli sama aku. Nah itu kalian salah, mending kalian datang ke tempat yang tepat, datang ke psikolog, kalian punya wadah curhat yang pasti bakal dapat solusinya nanti. Nah, biasanya psikolognya nggak ngasih solusi, tapi kita ngasih terapi namanya. Oh iya. Betul Mas Adit. Jadi tadi ketika sudah tahu penyebabnya apa, kan akar masalahnya udah tahu nih. Nah itu biasanya akan kita psikoterapi. Tapi dengan catatan nih, memang individu atau pasien yang datang ke kita nih masih bisa ngendaliin dirinya. Kalau sudah tidak bisa ngendaliin diri, biasanya nih kita akan merujuk ke psikiater. Jadi nanti akan diberikan obat dulu.
sama psikiater diberikan penanganan dengan obat. Kalau sudah stabil kondisinya biasanya baru kita psikoterapi. Jadi emang psikolog sama psikiater kerjanya beriringan biasanya. Jadi saya merujuk ke psikiater, biasanya dari psikiater juga bisa merujuk ke saya untuk melakukan psikoterapi. Biasanya itu. Jadi sobat sehat abis ini jangan bingung gitu ya. Iya, iya. Jadi sobat sehat tuh diingetin lagi kan, jangan bingung, nggak usah bingung, nggak usah malu. Mungkin dari teman-teman sendiri, dari mereka yang masih belum tahu nih kan, ini saya harus kemana, nanti kira-kira di sana apa ya yang harus saya sampaikan kayak gitu. Terutama biasanya kan teman-teman ini juga dari kondisi background mereka yang mungkin kesehatan mereka terpengaruhi oleh judgmental. Mungkin mereka sering dijudge sama teman-temannya. Akhirnya mereka juga berpikiran mungkin, waduh nanti kalau psikolog dijudge juga nggak ya, kayak gitu kan. Mungkin itu yang mereka takutkan. Betul, biasanya memang ada stigma-stigma kayak gitu. Iya. Tapi pasti ya di dalam satu profesi itu ada kode etiknya gitu, termasuk misal kita menjaga privasi, kita tidak menghakimi dan lain-lain. Dan yang paling pasti adalah teman-teman harus nyoba dulu. Iya nggak sih? Iya, dicoba dulu. Biar tahu gitu Dicoba gimana dulu. sih rasanya Iya. cerita sama profesional, mungkin ditangani dengan profesional. Iya, daripada kalian curhat ke temen, udah dipercaya, taunya temennya cepu, kan? Iya. Malah disebarin tuh kemana-mana ya kan? Jadi malah niatnya bisa curhat, waduh ini kayaknya sahabatku nih, kan? Aku ceritalah ke dia, taunya malah dicepuin ke teman-temannya, kan jadi makin stres. Ini nggak selesai depresi ini, jadi nambah-nambahin. Bener banget. Oke, jadi selanjutnya untuk mungkin teman-teman yang di sini ngalamin, terutama pada anak-anak nih, ya Kak, bagaimana peran orang tua untuk mendukung anak-anak yang sedang mengalami depresi atau mungkin mereka sedang mengalami bullying tersebut, itu gimana nih kira-kira peran orang tua untuk anaknya? Baik, peran orang tua apa sih yang bisa dilakukan? Yang pasti adalah mendampingi gitu nggak sih Kak Aden? Mendampingi anak yang menjadi korban bully, kemudian juga mendampingi anak yang mungkin mengalami depresi. Tapi memang anak-anak itu, apalagi remaja ya, kalau mau didampingi kadang-kadang malu-malu. Iya, Kalau benar. kalau dia tidak dekat sama orang Iya. tuanya. Jadi mendampingi ini juga harus diiringi dengan orang tua harus membangun hubungan yang baik dengan anak. Kadang-kadang nih, kenapa akhirnya kita baru tahu anak kita udah kena bully sampai segitunya atau udah depresi dan lain sebagainya. Salah satunya karena anak merasa tidak nyaman untuk ngungkapin ke orang tua, gitu nggak sih Kak? Iya, Makanya iya. memang orang tua harus memastikan dirinya itu bisa jadi rumah pertama untuk anak-anak. Oh, nah tuh jadi buat teman-teman juga, kalian jangan menutup diri. Betul. Ketika kalian membutuhkan teman atau wadah untuk menyalurkan perasaan kalian itu tadi, orang kalian sama orang tua aja nggak deket kan, masa malah percaya sama temen? Mending ke orang tua dulu. Setelah orang tua belum bisa mungkin sedikit menurunkan dari depresi atau stres teman-teman itu, nah mungkin bisa kembali lagi Betul kita sekali. baru ke psikolog itu Benar tadi. banget. Nah sebenarnya peran orang tua tadi ya Kak Aden, kalau misalkan bisa menjadi tempat yang nyaman untuk anak cerita, bagus banget. Iya. Tapi pun kalau misalkan orang tua belum bisa karena ngerasa ada batasan yang lumayan tinggi antara saya dengan anak, orang tua bisa mendampingi dengan membawa ke psikolog atau psikiater. Ah, itu juga boleh itu banget. dia, iya. Jadi biar anak kita memang mendapatkan penanganan yang baik dari profesional kayak gitu. Jadi itu sih memang menjadi orang tua itu tantangan sekali ya Kak Aden Iya, ya. benar-benar. Betul. Jadi kebetulan juga buat orang tua anak-anak di sini, tolong diperhatikan juga, terutama di era sekarang ini. Mungkin untuk pembatasannya ini masih kurang ya Teh ya. Orang tua kayak ngasih konsumsi untuk media sosial ke anak-anaknya pun belum ada batasan. Betul Ya kan? sekali. Jadi anak-anak sendiri pun akhirnya mereka mengkonsumsi sosial media yang akhirnya membuat space jarak itu sama orang tuanya, ya kan. Akhirnya wah, aku lebih baik curhat di sosial media ini aja deh daripada harus curhat ke orang tuaku, kayak gitu kan. Jadi Apalagi orang tua juga harus memperhatikan anaknya. Oh, ini kayaknya udah ada yang nggak bener nih sama anakku, coba deh aku deketin, aku ajak ngobrol, kayak gitu ya. betul Kayak- banget. Apalagi kan sekarang banyak orang tua yang ngerasa tidak lebih jago secara teknologi dengan anaknya dari Iya. anak gitu nggak Iya, sih? iya, Ada. iya. Akhirnya melepaskan, padahal yang namanya penggunaan sosial media atau penggunaan gadget lah atau gawai itu memang sebenarnya harus dibatasi Kak.
Kayak gitu, harusnya ada screen time-nya. Kayak misalkan anak SD bolehnya misalkan satu hari cuma 2 jam atau satu hari cuma sejam, itu pun buat ngerjain tugas sekolah misalkan seperti itu. Jadi harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang orang tua itu mau memberikan batasan ke anak, itu dilema biasanya. Kalau saya tangani selama ini, dilemanya apa? Karena kalau anak tidak bersosial media, tidak pakai gawai, nanti mereka bosan. Nah, bosan ini nih yang biasanya jadi masalah di orang tua. Karena orang tua bingung harus bingung gimana. juga ya, iya. Padahal kalau bosan tuh nggak apa-apa banget ya. Bingung juga, apalagi di era sekarang nih udah nggak ada nih kayak kita dulu. Kita masih kalau pulang sekolah mungkin masih ketemu teman-teman ya kan, mungkin mainnya di sawah, di kali. Kalau sekarang mungkin kayaknya pulang sekolah langsung HP aja, HP sampai disuruh makan aja sama orang tuanya, enggak nanti aja kayak gitu. Nah itu yang akhirnya bikin kecanduan gawai nih sekarang. Dan banyak banget pasien-pasien yang bawa anaknya dengan keluhan itu biasanya. Oh iya. Oke, jadi untuk selanjutnya tolong diperhatikan lagi untuk orang tua dan parents untuk lebih memperhatikan anak-anaknya terhadap sosial media ini, ya kan? Dan di sini juga berarti kaitannya tuh sangat erat ya Kak, untuk kondisi mental seseorang itu terhadap sosial medianya. Atau mungkin sangat berpengaruh dan bisa dipengaruhi juga yang awalnya mungkin mereka baik-baik aja, mungkin mereka sedang kondisi yang tidak bermasalah, ketika mereka mengkonsumsi dari sosial media itu mungkin bisa berpengaruh juga ya di situ berarti ya. Jadi sebenarnya media sosial itu kayak pisau bermata dua ya Kak. Dan di satu sisi mungkin bikin kita jadi bisa berinteraksi dengan banyak orang, tidak ada batasan dan lain sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan kesadaran tentang kesehatan sebenarnya, kesehatan mental termasuk, dan juga kesehatan fisik. Tapi di sisi lain seperti itu, jadi kayak ada informasi, misalnya ada tren sekarang tuh ada tren bully misalnya kayak tren bully itu terus tadi ya. Mereka mencoba, ada tren tadi misalkan melakukan self harm. Kalau sobat sehat pernah dengar, jadi ada anak-anak mungkin atau remaja atau mungkin orang dewasa menyalurkan rasa sakit itu mungkin dengan cara gores-goresin sesuatu benda tajam ke tubuhnya. Iya, kayaknya nggak jarang juga buat teman-teman sekarang, anak-anak sekarang nih yang kayak mereka dari self harm itu kayak jadi mohon maaf kayak melakukan, mereka ngelukain dirinya sendiri. Benar banget. Ya kan, yang biasanya disilet-silet itu ya tangannya, itu mungkin mereka merasa kalau dengan melakukan hal itu, kayaknya ini jadi pain release-ku, ini bisa mengurangi pikiranku kayak gitu. Mungkin padahal itu salah sekali ya Kak ya. Makanya itu kan karena dia adalah pisau bermata dua, orang tua yang harusnya membantu untuk bikin sangkurnya gitu biar anak kita tuh nggak terlukai dengan si sosial media tadi gitu kan. Oke. Jadi diperhatikan lagi buat teman-teman dan juga orang tua betapa pentingnya nih ya. Jadi si pisau bermata dua itu tadi bisa dari kita memanajemen suatu sosial media itu bisa kita mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat dan juga bisa membahayakan juga nih bagi diri kita sendiri. Apalagi kayaknya buat sekarang tren-tren di Instagram dan apalagi munculnya TikTok nih ya kan. TikTok ini kayaknya sekarang udah menjadi standarisasi. Jadi anak-anak muda sekarang standarnya dari TikTok. Ketika mereka melihat suatu konten di TikTok, mereka beranggapan dan mereka berharap bisa, wah kok kayaknya enak ya ini orang-orang yang buat konten di TikTok. Dan ketika mereka nggak bisa mendapatkan hal itu, nggak sesuai sama ekspektasinya, itu di situ mungkin yang berpengaruh ya Kak ya, ketika mereka nggak bisa mendapatkan itu. Nah itu sih, jadi kayak apa ya istilahnya tuh, anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lebih rentan daripada anak-anak dulu. Iya, benar. Karena apa ya, salah satunya karena itu sih, ada pengaruh sosial media dan lain sebagainya, akhirnya bikin anak-anak tuh kalau misalkan sudah punya harapan, punya ekspektasi, kalau nggak tercapai gitu harapannya, biasanya gampang kecewa. Iya. Jadi apalagi nih buat teman-teman Gen Z sekarang ini, tolong jangan terlalu ngalem. Kita dulu nih sampai akhirnya, saya dulu sempat kan, jadi gini Kak, ada beberapa teman saya yang mungkin saya juga mungkin kurang paham kan ya. Jadi saya beranggapan ketika kegiatan kita sehari-hari, dan saya memikirkan kok kayaknya dia setiap ketemu selalu kayak gini ya, ini ada yang salah nggak ya sama dia? Nah tapi kok kenapa dia nggak mau ngomong? Apa mungkin dia takut, malu itu tadi? Nah terus ada juga temen yang mungkin
usianya terpaut cukup lebih muda dari kita. Mungkin anak muda sekarang nih ya, bisa dibilang kok mereka mohon maaf untuk lebih sensitif terhadap perasaannya. Kayak kita bercandaan apa, mereka kok udah tersinggung nih ya. Jadi kita kan serba salah ya, bingung ya mau bercandaan yang model gimana, mau komunikasi yang kayak gimana, jadi bingung. Nah, itu kira-kira gimana ya Kak untuk kita bisa tahu, oh kayaknya teman kita nggak bisa nih dikasih ini, itu gimana solusinya? Iya sih, jadi memang menantang sekali ya menghadapi anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi memang perkembangan zaman itu diiringi juga sama apa ya istilahnya, kerentanan gitu. Kenapa anak-anak zaman sekarang jadi cukup rentan? Ya mungkin karena tadi pengaruh sosial media, perkembangan dan lain sebagainya. Tuntutan mereka juga tinggi banget ya nggak sih? Mungkin kalau dulu tuntutan orang tua kita, ayo kamu harus bisa juara 1 gitu di dalam kelas. Nah sekarang enggak, tuntutannya ayo harus bisa juara 1 olimpiade misalkan kayak gitu. Jadi memang ada tuntutan yang lebih tinggi yang pada akhirnya bikin anak-anak cukup rentan gitu. Oh iya. Yang kedua kalau saya melihat memang faktornya itu karena kedekatan antara anak sama orang tua yang nggak kebangun. Karena apa? Orang tua zaman dulu mungkin kerja ya sama lah kayak sekarang, tapi kerja itu beda gitu. Misal kerjanya orang zaman dahulu itu tidak terlalu memakan waktu, sementara orang sekarang karena tadi tuntutan zaman yang banyak, tuntutan kerjaan banyak banget, akhirnya nggak punya waktu untuk anaknya. Ya nggak sih? Iya, jadi balik lagi tetap peran orang tua di sini ya Kak ya. Iya. Padahal signifikan banget ya peran orang tua itu. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Jadi nomor satunya sebenarnya untuk kesehatan teman-teman, sobat sehat terutama untuk kalangan Gen Z itu tadi. Jadi peran pentingnya di sini sosok seorang orang tua. Betul ya Kak ya. Nah itu tadi sih. Jadi memang karena kondisi orang tua yang nggak ada kedekatan dan lain sebagainya, pada akhirnya bikin mungkin anak itu harusnya bisa mengeluarkan, mengekspresikan emosinya, perasaannya, pikirannya dan lain-lain itu nggak tertuang gitu. Pada akhirnya tadi kayak yang Kak Aden ceritain, dia punya masalah dipendam sendiri gitu ya sih. Nah kalau kita sebagai temennya nih, apa yang bisa kita lakukan ya? Mungkin betul tadi kata Kak Aden, kita lebih peka sama lingkungan sekitar ya sobat sehat. Kita ngelihat nih, misal kita punya sahabat, kok belakangan ini dia sering diem ya, kok belakangan ini statusnya sedih-sedih mulu ya. Nah ditanyakan, ada yang kamu pengen ceritain nggak kira-kira? Tapi tadi nggak boleh cepu ya Kak. Iya, jangan dicepuin. Jadi kan makin stres tuh temennya. Jadi biar dia percaya untuk cerita banyak hal. Nanti kalau dia udah cerita banyak hal, terus misal sobat sehat ngerasa kayaknya ini bukan kemampuanku deh untuk nyelesain karena ini tuh masalahnya udah kompleks banget, misalkan kayak gitu, tawarkan dia untuk ke psikolog atau ke psikiater. Kamu mau nggak ke psikolog, ke psikiater di RSUD PDHI? Nah, tuh kan. Boleh banget, aku teman. Boleh banget. Jadi buat teman-teman juga sobat sehat terutama kalangan muda, jadi kalian juga jangan menutup diri ketika kalian sudah merasakan, wah kayaknya dia nggak beres nih sama aku ya kan. Ketika kalian sudah merasakan hal-hal yang mungkin menurut kalian nggak sesuai dengan kebiasaan kalian, kalian juga jangan menutup diri ketika kalian mau menyampaikan ke orang tua dan orang tua juga sudah berusaha untuk mendekati kalian, kaliannya malah ih apaan sih kayak gitu, udahlah nggak usah lah, mending ke temen aja kayak gitu kan. Nah itu juga salah. Itu tadi yang pertama berarti di orang tua, dan ketika orang tua mungkin belum cukup, kita bisa ke profesional ya gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Chania sendiri, mungkin apa yang bisa disampaikan nih kepada sobat sehat semuanya, terutama bagi yang mungkin sedang mengalami depresi atau bullying sekarang, itu mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Chania? Pesan kesan ya? Iya boleh. Gitu terkait isunya itu tadi. Apa ya? Sebenarnya permasalahan terkait bullying, depresi dan lain sebagainya itu tuh permasalahan jangka panjang banget gitu nggak sih, khususnya di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Mumpung ini nih teman-teman kan Gen Z nih ya, jadi Gen Z ini suatu hari juga akan jadi orang tua ya. Iya. Yang pertama sekali perlu kita ketahui adalah kondisi sehat fisik dan sehat mental itu semuanya dimulai dari keluarga. Jadi kalau kita mau bikin atau punya keluarga yang tangguh, pastikan dulu dari rumah mereka juga dapat itu gitu. Jadi minimal nih sebagai orang tua nanti di masa depan kita harus bisa jadi teman yang baik untuk anak kita. Jadi nggak cuma jadi orang tua terus ya Kak Aden ya. Ada saat-saat dimana kita harus jadi sahabat yang baik buat anak. Iya. Itu yang pertama. Pesan yang keduanya, karena anak Gen Z tadi ini kan
adalah remaja yang pikirannya itu sudah mulai berkembang dengan sangat kompleks banget ya Kak Aden. Perasaannya juga sudah mulai berkembang dan lain-lain. Kenapa itu terjadi? Karena Sobat Sehat semua nih yang Gen Z ternyata sudah mulai memasuki tahap yang namanya dewasa. Nah ini Kak Aden, semakin kita dewasa itu kita punya kontrol terhadap beberapa hal yang ada di dalam diri kita. Jadi sadarilah bahwa kita masih bisa mengontrol diri kita sendiri. Sementara lingkungan sekitar biasanya nggak bisa dikontrol. Kalau nggak bisa dikontrol ya udah dilepasin aja. Nah yang bisa dikontrol apa? Kontrol pikiran, kontrol perasaan dan juga kontrol perilaku. Minimal kontrol pikiran. Kalau udah sering banget overthinkingnya di-cut. Ayo nggak bisa kayak gini terus. Iya benar. Iya. Penyebab pertamanya sendiri yaitu overthinking itu tadi ya Kak ya. Yang awalnya mungkin hal itu nanti belum tentu terjadi. Benar. Ya kan kita mikirnya udah kejauhan nih. Aduh nanti gimana ya kayak gitu. Itu penyebabnya juga ya. Benar banget. Iya. Jadi belajar untuk mengontrol pikiran kita sendiri, kemudian belajar untuk mengontrol perasaan sendiri. Misal lagi ngerasa sedih nih, coba aja untuk terima perasaan sedih. Oh, Chania sekarang lagi ngerasa sedih ya, pakai butterfly hug nih tekniknya namanya. Nggak apa-apa kok, wajar banget ngerasain kayak gini. Kenapa ya kamu ngerasa kayak gini? Aku tuh ngerasa kayak gini karena udah tanggal tua nih misalnya gitu ya. Kalau kita yang pekerja misalnya kayak gitu itu. Jadi secara perasaan kita coba untuk terima semua emosi yang hadir. Karena nih biasanya kita tuh punya kecenderungan untuk mengabaikan. Oh, aku tuh ngerasa sedih ya udah aku nggak mau ngerasain sedih, aku nonton drama Korea gitu kan. Atau aku main game. Padahal itu nggak nyelesain masalah ya nggak sih Kak Aden? Jadi belajar untuk kontrol pikiran, belajar untuk kontrol perasaan, termasuk juga kontrol perilaku nih. Kalau ngerasa belakangan ini motivasi belajarnya lagi rendah, motivasi kerjanya lagi rendah, coba dicari tahu kira-kira apa yang bisa ningkatin motivasi. Oke, jadi berarti emang harus diuraikan satu-satu ya, diuraikan dan juga coba untuk diselesaikan satu-satu. Bukan akhirnya kita bukan akhirnya untuk tidak memikirkan. Betul banget. Bukannya kita ketika lagi, waduh aku lagi sedih kayak itu tadi, coba dengan apa treatmentnya itu tadi, butterfly hug. Butterfly hug itu tadi bisa. Jadi mungkin kondisi teman-teman itu bisa coba deh ngobrol sama diri sendiri ya kan, daripada kalian ketika sedih, aduh udahlah nggak usah kupikirin, mending nonton drakor aja. Akhirnya mungkin lama-lama bisa numpuk juga ya kan. Betul banget. Jadi memang perlu sekali ya Kak Aden untuk kita belajar pendekatan ke diri sendiri. Jadi yang di PDKT itu nggak cuma gebetan aja ya, gebetan aja. Tapi juga diri sendiri. Tapi juga diri sendiri ya kan. Jadi nggak cuma mikirin, aduh pasanganku udah makan belum ya? Padahal dirinya sendiri belum makan kan. Nah itu nggak berdamai sama diri sendiri namanya. Jadi kita tuh perlu untuk nyelesain diri sendiri dulu biar kita bisa berinteraksi sama orang banyak. Daripada kita belum selesai, nanti malah kita menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Gitu sih biasanya. Jadi kuncinya diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa self love dulu ya kan. Baru kita memikirkan orang lain dan hal-hal yang belum tentu terjadi itu. Jadi buat teman-teman nggak usah overthinking ya. Oke, mungkin itu aja ya Kak ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Makasih banget buat Kak Chania atas waktunya dan juga penjelasannya. Terima kasih buat Kak Chania atas waktunya dan penjelasannya. Semoga menjadi amal jariah juga buat kita semua dan juga buat Sobat Sehat tentunya. Oke, mungkin kali ini kita nggak bakal langsung ditutup dulu acaranya. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kita juga sudah menyediakan link di postingan kita di Instagram. Jadi teman-teman yang mungkin mempunyai pertanyaan, jadi Sobat Sehat bisa mengaksesnya melalui link tersebut. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya sampaikan ke Kak Chania dan Kak Chania bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat semua ya kan? Boleh sekali Kak Den. Oke. Pertanyaannya tadi sudah saya siapkan. Oke, ini ada pilihan beberapa pertanyaan yang menurut saya dan tim juga di sini, ini pertanyaannya bagus-bagus nih Kak. Yang pertama dari akun kakfirza.ran. Yang pertama ada, bagaimana cara menguatkan mental kita jika pelaku bullying tersebut anggota keluarga kita sendiri?
Karena tidak mungkin kan kita bisa menghindari keluarga 100%. Betul banget. Oke. Iya sih. Itu Langsung gimana? dijawab ya? Iya, bisa Oke. nanti selanjutnya masih ada pertanyaan jadi langsung dijawab aja. Oke, baik. Gimana caranya mencoba untuk menguatkan 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 mental kita kalau pelakunya adalah keluarga ini biasanya berat banget. Karena apa? Memang yang sering menyakiti kita adalah orang terdekat biasanya, termasuk keluarga. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, kita belajar untuk mengontrol yang bisa kita kontrol aja. Kalau kita bisa mengontrol emosi kita, ya udah. Misal kita ngerasa sedih, kita lakuin butterfly hug tadi, kita coba terima. Rasa sedih ya nggak apa-apa, kok wajar banget ngerasain kayak gini, karena emang sakit banget dikatain kayak gitu, misalnya itu. Secara pikiran, misal ada pikiran negatifnya adalah iya emang kamu tuh gendut misalnya kayak gitu. Nah, kita coba untuk melawan. Itu tuh cuman pikiran kita yang muncul karena tadi omongan dari anggota keluarga misalnya itu. Itu kontrol diri. Selain kita mengontrol diri, kita juga boleh nih Kak, namanya tuh istilahnya kalau di psikologi asertif. Asertif Jadi, itu ya. jadi mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya ada di pikiran dan perasaan kita dengan sopan gitu, dan orang lain juga menangkap pesannya. Nah, asertivitas ini bisa dilakukan dengan teknik yang namanya iMessage. iMessage, Gitu. ya Jadi udah iMessage. kayak aplikasi aja ya Bener iMessage ya. banget iMessage. Jadi di iMessage ini ngajarin kita untuk menyampaikan apa yang kita sebenarnya rasakan tanpa kita tuh nyakitin orang lain atau tanpa memojokkan. Nah, rumusnya itu biasanya apa? Rumusnya itu saya merasakan titik-titik karena titik-titik, boleh nggak lain kali kamu titik-titik-titik gitu. Misal kayak tadi, saya tuh ngerasa sedih banget kalau kamu terus-terusan ngomentarin soal fisik aku. Boleh nggak sih kamu juga komentarin soal prestasi belajar aku misalnya kayak gitu. Jadi orang yang kita komentari ini atau orang yang kita kritik tadi itu tuh dapat pesannya. Sebenarnya kita tuh sukanya diapain? Oh, saya tuh sukanya tuh dikomentarin terkait prestasi, nggak suka dikomentarin tentang fisik misalnya kayak gitu. Jadi membangun ketahanannya dengan apa? Dua itu. Yang pertama, kontrollah hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri sendiri. Yang kedua, kalau bisa asertif tadi, ya kita harus asertif. Sampaikan kalau kita tuh nggak suka. Karena kadang-kadang kenapa orang lain tetap menyakiti kita? Karena orang lain tuh ngerasa itu tuh lucu gitu kan? Iya. Jadi kayak menganggap dari bercandaan itu tadi ya awalnya ya, dari yang niatnya awalnya bercandaan ngirain kamu gendut lucu deh, kayaknya akhirnya ini kamu jadi makin gendut, lucuan deh, padahal itu belum tentu kita nerimanya. Betul banget. Nah, orang lain perlu juga tahu kalau kita tuh nggak suka gitu ya, dengan tadi asertivitas. Oke. Menjawab. Semoga menjawab ya. Jadi buat Kak Firza, itu tadi cara menguatkan mental. Yang pertama kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol itu tadi ya Kak ya. Yang kedua dengan asertif itu tadi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, apabila kita sering dibully sejak remaja, apakah benar akan membuat anak tersebut menjadi minder atau introvert? Oke. Jadi yang namanya kepribadian itu biasanya sifatnya berubah-ubah. Kepribadian itu baru mengkristal atau jadi bagian dari diri kita tuh di atas 20-an tahun nanti. Biasanya udah mendekati 30 tuh baru orangnya introvert, orangnya ekstrovert dan lain-lain ya gitu. Nah, apakah kira-kira pengalaman atau trauma di masa lalu tentang bully itu bisa mengubah kepribadian? Bisa banget. Misalnya awalnya dia tuh orang ceria banget. Karena dia sering dibully, dia jadi insecure gitu kan. Iya. Insecure akhirnya dia nggak berani untuk tampil di depan publik. Yang jadi awalnya anaknya waktu kecil itu mereka ceria banget. Ketika beranjak remaja karena sering dibully itu cerianya itu hilang ya. Jadi berubah jadi introvert itu tadi atau mungkin mereka minder itu tadi ya. Iya. Jadi untuk parents, sobat sehat semua nih, kalau misalkan pernah punya riwayat dibully atau orang sekitarnya punya riwayat dibully, kalau misalkan bisa untuk dibawa ke profesional untuk dapat terapi tadi itu bagus banget sebenarnya. Karena aku tuh banyak banget dapat pasien atau dapat klien itu yang udah dewasa nih datang gitu. Masalahnya tuh sebenarnya pekerjaan. Tapi kalau dicari tahu lebih lanjut ternyata sumber pertamanya karena dia pernah dibully sama teman-temannya. Jadi signifikan itu ya keadaannya. Padahal mungkin kejadian bullynya tuh pas TK gitu atau sebelum TK malah atau pas SD, SMP. Tapi ternyata dampaknya jangka panjang banget kayak gitu kan. Iya, oke. Jadi itu tadi ya untuk pembulian itu ketika dilakukan saat ketika kita masih remaja itu apakah berdampak atau membuat kita menjadi perubahan karakter itu tadi itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi hati-hati ketika sobat sehat di sini mempunyai teman-teman atau masih berada di kalangan remaja itu tadi yang mungkin sedang masih cari jati diri nih ya Kak ya. Kita masih belum nentuin, aduh ini
aku sebenarnya kayak gimana ya, aku ceria atau emang aku orangnya cuek ya, kayak gitu. Itu bisa menentukan banget ya. Bisa berarti ya. banget. Oke, selanjutnya apakah yang melakukan pembulian itu berarti dia mengalami gangguan mental sehingga melampiaskannya ke orang lain? Kalau sampai ke gangguan mental belum tahu nih. Biasanya misal ada seorang pembuli, kenapa dia membuli? Karena dia ngelihat ada orang-orang di sekitarnya yang rentan, misalkan badannya kecil, pendiam, kan lucu nih misalkan. Menurut dia untuk dibully itu bisa juga. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin dia cuman melihat aja di sekitarnya ada anak yang rentan, atau memang benar ada beberapa kasus-kasus di mana anak itu mungkin sudah punya perilaku yang mengarah ke kenakalan remaja. Biasanya tuh gitu. Biasanya kalau di psikologi kita istilahnya tuh gangguan conduct disorder atau ODD, itu biasanya bisa ngarah ke sana kayak gitu. Cuman memang yang perlu sobat sehat pahami di sini, orang-orang yang membuli itu nggak harus sampai yang punya masalah mental berat. Jadi walaupun nggak punya masalah mental juga kadang bisa. Iya, ketika kita beranggapan ini kayaknya yang ngebully dia juga bermasalah nih kan mentalnya, itu ternyata tanpa harus punya kesehatan mental pun bisa terjadi itu ya Kak ya. Bener banget. Faktor lain lagi, misal nih dia itu sering banget dikerasin dalam mode pengasuhan yang keras banget sama orang tuanya misalkan gitu, karena dia sering banget dikerasin sama orang tuanya, dia nggak bisa marah, nggak bisa mengekspresikan, akhirnya pas ketemu sama teman-teman yang rentan tadi nih, dia punya kecenderungan untuk melampiaskan, itu juga bisa kan. Jadi yang namanya kesehatan mental itu kan ada istilahnya orang normal biasa aja, terus ada orang yang dengan masalah mental, sama orang yang dengan gangguan mental. Orang-orang yang ada di kategori pembuli ini nggak harus dia yang sakit banget, itu enggak. Dia misalkan punya masalah mental karena dia di rumah sering dipukuli orang tuanya juga mungkin. Dia normal-normal aja tapi dia ngelihat teman-temannya punya kerentanan juga mungkin banget. Atau tadi yang parahnya dia itu punya kecenderungan conduct disorder atau kenakalan remaja, jadinya dia sering membuli teman-temannya, itu juga mungkin. Jadi semuanya memungkinkan banget. Jadi buat sobat sehat terutama di kalangan remaja nih, tolong lebih peduli lagi sama temennya ya berarti Jadi kan kita nggak tahu nih kapasitas dia buat nerima itu seberapa ya kan. Belum tentu dengan ya itu tadi yang saya sampaikan, aduh ini harus gimana nih, harus pakai cara komunikasi yang gimana, harus bercanda dengan yang gaya bagaimana. Belum tentu kan semua ini bisa nerima ya kan. Belum tentu juga bercandaan kita masuk di teman kita ini kayak gitu. Iya, jadi buat sobat sehat tolong lebih diperhatikan lagi. Kita belum tentu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima sama orang lain itu tadi ya. Jadi balik lagi ke kontrol perilaku tadi. Kontrol perilaku, iya benar sekali. Oke, selanjutnya ini ada dari Nagita. Pertanyaannya, suka sedih tiba-tiba baru 2 bulan melahirkan, jadi suka overthinking terhadap kehidupan. Ingin cerita ke medsos, malah takut dikata-katain, tapi butuh teman cerita. Cerita ke orang terdekat malah dikatain lebay. Itu gimana tuh Kak? Iya sih. Oke, konteksnya ini Kak Nagita habis melahirkan gitu ya. Jadi memang orang yang baru melahirkan itu biasanya secara hormonal jadinya jatuh banget gitu nggak sih? Karena perubahan hormon yang signifikan ini biasanya memang bikin kita jadi mudah untuk rasa sedih dan lain sebagainya. Tapi memang kondisi ini perlu banget untuk diatasi gitu ya Kak ya. Diatasi dengan apa ya, misal nih Kak Nagita udah ngerasa sedih terus, nangis terus, rasanya muncul pikiran pengen ngilang dan lain sebagainya, butuh banget untuk cepet-cepet cari profesional. Atau kalau misalkan kita nggak bisa mencari profesional karena mungkin tidak terjangkau di sekitar, cara lain lagi yang bisa kita lakukan adalah menjangkau teman-teman yang kita percaya dengan bilang di awal, aku boleh nggak cerita, aku nggak butuh dikasih masukan tapi aku pengen banget didengerin misalkan kayak gitu. Jadi kita sampein dulu nih, biar apa, biar orang yang dengerin kita cerita tuh nggak ngasih solusi atau nggak ngejudge gitu. Iya. Jadi kita juga harus ngomong gitu, harus nge-brief, harus sampein di awal apa sih kebutuhan kita untuk cerita tuh buat apa gitu. Aku pengen banget nih curhat tapi aku cuma pengen didengerin kok gitu. Dengerin ya 30 menit aja, dengerin aku mau nyerocos banget gitu. Tapi kan terekspresikan, tersampaikan ya nggak sih Kak? Karena memang di orang-orang yang baru melahirkan, pasca melahirkan itu biasanya ada, kalau di psikologi istilahnya baby blues gitu baby blues itu. Betul, ya. Baby blues itu memang akan terjadi selama beberapa minggu. Tapi baby blues ini perlu banget untuk dikendalikan.
dan biasanya memang akan menghilang gitu. Cuma di beberapa kondisi, misal pada awalnya sebelum dia hamil, sebelum dia menikah, misalkan sudah ada sedikit kecenderungan ke arah depresi atau ke arah cemas, ke arah stres, nanti si baby blues ini bisa jadi berlarut-larut. Kalau udah berlarut-larut, biasanya kita sebutnya istilahnya dengan postpartum depression, jadi depresi pasca melahirkan. Nah, kalau Kak Nagita mengalami gejala-gejalanya, misalkan tadi sudah pengen menarik diri, sedih berlarut-larut, rasanya tuh nggak pengen ngurus anak dan lain-lain, segera ke profesional. Salah satunya di PDHI. Iya, benar-benar. Jadi buat Kak Nagita, ketika sudah merasakan gejala-gejalanya itu tadi ya Kak ya, itu ketika mungkin sudah membutuhkan wadah, bisa langsung ke profesional. Betul itu tadi. Iya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Devi. Kak Devi pertanyaannya merujuk ke pertanyaannya Kak Nagita tadi. Jadi, sebahaya apakah postpartum depression itu tadi? Dan kapan kita harus ke psikolog ketika mengalami postpartum depression itu? Iya sih, seberapa parah gejalanya. Jadi dulu saya itu pernah menangani satu pasien, dia itu baru melahirkan. Bayinya itu usianya sekitar 2 bulan gitu. Nah, kenapa ini sudah mungkin bisa dikategorikan sebagai cenderung ke arah postpartum depression? Karena tadi harusnya baby blues itu kan singkat nih, tapi ternyata baby bluesnya keterusan, akhirnya jadinya postpartum depression. Iya, berlarut-larut itu ya, kayak. Betul banget. Seberapa parahnya ini sampai dia udah nggak mau megang anaknya. Waduh, serem banget ya. Padahal kan yang namanya anak, apalagi bayi ya biasa. Terus siapa dong yang ngurus itu nanti anaknya ya? Butuh banget kelekatan dengan orang tuanya, butuh banget neneng, butuh banget ASI dan lain sebagainya. Sementara karena orang tuanya tadi mengalami masalah mental nih, karena mungkin beberapa faktor, pada akhirnya jadi nggak bisa ngurus. Iya. Ada juga bahkan ibu-ibu yang punya pikiran untuk menyakiti anaknya. Nah, itu yang bahaya. Waduh, itu yang bahaya sekali ya. Sampai kadang-kadang nggak bisa kontrol dirinya sendiri. Jadi di ibu-ibu yang punya postpartum depression ini biasanya saya minta bantuan dari keluarga, khususnya suami atau mertua misalkan gitu. Biasanya kan tinggal sama mertua atau sama orang tuanya. Untuk apa? Untuk satu, menjauhkan dari benda-benda tajam. 2, sering-sering ketemu sama dia untuk ngobrol. 3, tanyakan apa kebutuhan dia dan lain-lain gitu. Kenapa sih itu perlu? Karena tadi emang seberbahaya itu, semengerikan itu ya dampaknya ya. Jadi lebih diperhatikan lagi, soalnya itu tadi berkaitan dengan anaknya itu sendiri ya Kak ya. Oke, sudah cukup pertanyaannya dan sudah habis pertanyaannya, nggak kerasa sekali. Enak sekali ya kan, kita bisa dapat banyak informasi nih dari Kak Chania, terutama saya sendiri merasa di sini bahwa pada podcast kali ini benar-benar sangat dibutuhkan. Dan ketika teman-teman membutuhkan profesional itu tadi, bisa banget datang ke RSI PDHI dan mungkin nanti bingung mau kemana, bisa temuin Kak Chania. Boleh banget. Oke, jadi kita akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kak Chania atas waktunya, atas penyampaiannya, penjelasannya, semuanya oke banget ya kan. Terus buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait kesehatan mental atau apa aja deh, itu bisa datang ke Kak Chania. Kalau sekedar bisa curhat atau konsul aja kayak gitu, boleh bisa nggak sih Kak? Jadi teman-teman nggak perlu yang sampai sakit banget gitu untuk datang ke aku untuk kita sharing-sharing. Kalau misalkan pengen tahu kira-kira aku tuh punya potensi apa sih, bakatku kemana dan lainnya, itu juga boleh. Jadi nggak harus datang pas punya gangguan mental aja, tapi kalau mau mengembangkan diri juga boleh banget. Boleh banget, bisa banget ya. Nah tuh buat teman-teman sobat sehat yang bingung nih, waduh aku mau jadi apa ya nanti ya? Aduh, aku punya talenta apa ya? Dikembangannya gimana? Bisa banget datang ke Kak Chania. Setuju. Oke, untuk jadwalnya sendiri Kak Chania ini ada setiap hari di hari. Biasanya ada di Jumat, Sabtu, atau Senin dan Selasa. Senin dan Selasa. Oke. Terima kasih banyak Kak Chania. Sama-sama Kak Jen. Terima untuk kasih. sobat sehat. Oke. Setelah perbincangan ini kita akan lanjut di pengumuman giveaway.
Oke, untuk pengumuman giveaway-nya, untuk pertanyaan terbaik tadi, nanti untuk pemenang giveaway kali ini akan dihubungi oleh panitia kami melalui akun Instagramnya, oke? Dan buat teman-teman juga yang mungkin butuh konsultasi bisa langsung ditanyain ke Kak Chania. Betul Bisa banget. aksesnya lewat apa ini Kak ya? Ya, untuk Sobat Sehat kalau misalkan masih banyak pertanyaan yang butuh dijawab gitu, boleh banget untuk hubungi saya di DM Instagram di @chaniamutia. Bisa lewat Instagram. Boleh, nanti ya juga kan? boleh follow-followan. Aksesnya gampang banget, boleh di follow tuh. Daripada kalian kerjaannya cuma scroll ya kan, scroll lihat-lihat postingan gak jelas. Nah, bisa aja, mending kalian Boleh curhat, banget. ya kan? Mending kalian curhat ke profesional. Oke. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada sobat RSYPDHI, antusiasnya baik sekali dan partisipasinya juga oke sekali. Saya sebagai host di sini, Aden, mohon pamit undur diri, dan Kak Chania, terima kasih juga, terima kasih banyak buat semua yang udah diberikan pada kita. Terima kasih Kak Den. Semoga bermanfaat ya Sobat Semoga Sehat. bermanfaat. Kali ini saya undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.